Kalau pesan-pesannya ke teman-teman yang masih muda, aku prihatin dimulai dari mana, Mbak? Ya pertama belajar keluhuran budi luhur, itu contoh aja sama orang tua kan kecil itu, paling kecil itu berbakti nurut aja. Jadi sekarang kan anak kecil-kecil langsung dileskan jebret, langsung dikasih suruh baca ini, enggak ada ajaran budi luhur dari keluarga. Terus keutamaan kebaikan sing langkung utama sing penting, sing perlu sing penting, yang bermanfaat. Terus keprihatinan itu mengakui keadaan, nggak usah berontak, nggak usah apa, mengakui keadaan itu sudah keprihatinan. Keprihatinan itu banyak unsur, menerima semuanya itu keprihatinan. Misalkan kita nggak ada, nggak punya, nggak apa, itu sudah nggak melulu itu keprihatinan, sudah berlatih keprihatinan, berlatih sabar. Nah, nanti jadi teman tekan itu tadi, dan langsung keilmuan lah. Nanti guru ini guru luhuran, nanti guru ini keutamaan, nanti ini keprihatinan, nanti keilmuan, nanti kanuragan. Dan nanti jadilah itu kesaktian, jadi kesatria, jadi nggak untuk nafsu, nggak untuk ini, untuk keutamaan. Misalkan tolong marang sepodo tanpa pamrih, itu aja. Itu orang-orang sekarang nggak ada pendidikan budi luhur, itu mungkin berapa gelintir lah. Nah, mungkin ini sudah agak dikit-dikit orang-orang sudah pada ini. Makanya sekarang yang didengarkan, yang diapa, sudah carilah bekal ya, carilah itu. Bekal itu apa? Dicari-cari, mencari bekal itu ikhlas, apapun itu carilah ikhlas. Ketemu ikhlas satu sudah bagus kok. Saiki kelangan gelo memberi orang, bicarakan sama orang lagi ya. Kita susah ngerundel, kita senang juga kurang, ya itu namanya ikhlas. Dari mana? Itu bekal untuk kematian, bekal hidup. Bingung bekal mati ya. Makanya orang mati jangan pikir. Ingatkah waktu panjenengan Gus angger-angger ini waktu di kandungan itu hidup? Kalau di alam manusia mungkin sebulan 10 hari itu mungkin minim, itu 9 bulan 10 hari di alam dunia dihitung. Tapi situ panjenengan itu hidup ratusan tahun, itu hidup setelah lahir. Ingatkah dalam kandungan, waktu itu kehidupan dalam kandungan? Nah, setelah kita lepas dari dunia ini, di alam langgeng, alam keabadian, alam tenang, ingatkah waktu di dunia? Yang ada pemikiran batin kan di dunia, ada keluarga kan di dunia. Di sana mana kita tahu? Oh, sudah dibilang semuanya hak mutlak, hanya Gusti Allah yang mengetahui. Kita tidak bisa nanti ini sana, ini sana. Loh, itu namanya mendoleh kodrat disi kerso. Itu sudah terkutuk kalau sudah mengatakan yang belum kita mengerti, yang akan belum terjadi, terus ya katakan itu. Aneh sekarang itu, karena pendapatkannya dari, tapi makna dari semua itu enggak dihayati betul-betul. Sudah ada juga yang namanya itu, maka yang terjadilah. Loh, itu kan dikira itu sabdo Gusti Allah, maka suruh mengingat kita itu sudah, yang terjadilah, itu sudah kehendakmu ya Allah. Maka kita itu menghadapi ini, apa yang terjadi ya kita hadapi dengan ikhlas, karena kita sudah tidak bisa apa-apa. Semua yang terjadi adalah atas kehendaknya, gitu aja menghadapi semua hal sesuatu. Nanti kalau mau belajar ke budi luhuran dulu, terus keutamaan, kebaikan, terus nanti keilmuan, ritual keprihatinan, terus keilmuan, terus kanuragan, itu baru masuk. Kalau langsung di kanuragan nggak kuat. Itu nggak ada yang minta rapalan jenengan itu dipun, Mbak? Ya, rapalan unsurnya, kalau saya memberi ramalan apa
untuk apa dan ini mau dipakai apa. Misalkan ramalan itu kan Rapalan, Pak. lah, rapalan itu amalan rapalan itu kan jopo. Jopo misalkan aji gineng, misalkan aji paruso, misalkan kan gitu kan. Misalkan kalau pengajian amalan jalan goyang itu kan, itu rapalan itu lah. Itu rapalan itu kan rapalan apa kan banyak ya, jelas rapalan itu. Aji gineng niku ilmu apa sih, Mbah? Aji gineng itu kalau dari dulu sejarah saya mungkin dari yang saya juga dulu aji gineng itu ya aji angling darmo itu yang bisa memilih bahasa hewan. Ya, yang kita hayati jangan sekarang, jangan gitu, bahasa hewan itu kita hayati. Oh, itu mencari makan lapar, itu hayati lapar, itu terbang ke sana cari makan, itu dihayati. Oh, makanya kita menghayati hewan-hewan itu seperti itu, bahasanya bahasa hewan itu. Makanya janganlah laku yang baik adalah tidak boleh atau menyakiti atau menghina atau itu sama-sama makhluk Allah. Makanya panjenengan mawon misalkan memelihara apalah ayam atau apalah ikan, atau kamu mempunyai apa disakiti kan kamu juga enggak, wah mosok kayak ngon-ngonku, Gusti Allah juga begitu loh, kayak makhlukku dianu juga begitu. Misalkan mempunyai dihina loh, nggonmu kok elek men loh, nggonku dihinai loh, juga begitu. Makanya hargailah semua makhluk. Mbak Allah itu jangan merasalah kita ini manusia terus hamba sendiri. Itu sedikit-sedikit itu jalan keutamaan seperti itu, menghayati, menghargai semua makhluk, menghayati ciptaan-ciptaan Sang Yang Agung, Sang Yang Maha Cipta. Kita ini hanya titah suwantah kok. Sak melaku nih anu kalau ya Allah, loh, kalau aku ki kudune mati nggawa apa? Ya dia kata Allah juga. Lho kuwi ora tak jaluk nggawa apa-apa. Wih, menghargai kabeh makhluk kuwi lho, ikhlas wis cukup kok. Apa aku kudu ngene gak muru apa aku. Mati karena sebagian diciptakan kita dari zatnya kok. Manusia kau ciptakan bukan dari zat. Mosok Allah mau menyiksa zatnya sendiri ya. Tapi terus ini kelakuane pun sae mawon niku dereng cekap, Pak. Soalnya kedang ngertos mungkin nek pun kapundhut orang ngerti dalane, orang ngerti balike piye terusan nek bekale mung kelakuan apik mawon. Loh, makanya kelakuan baik itu enggak menjamin. Makanya kalau ikhlas sudah melalui lilo melalui, kelakuan baik belum tentu ikhlas. Baik lakumu api sopan santun kowe sedekah ning gak ikhlas. Kalau ikhlas sudah mencakupi. Kelakuan baik api kayak nak oma kayak bagus, suka sedekah, sudah memberi menolong orang, tapi di lain itu makanya kita sing ngerti aku ya omong aku kan gitu tuh ya, cuman kamu sendiri yang mengerti, aku ngene batinku kok ora lilo, aku ngene kok ora lilo. Yo kadang iku sing ngerti sampean dhewe. Aku bener lan laku kebaikan dan tidaknya itu kita sendiri. Tidak mungkin, makanya tidak mungkin bisa mencari ikhlas. Makanya mencari-cari bekal kemana adalah ikhlas. Ikhlas pindah kayak melaku gue dituntun tekan ngenggon Bali nih. Alam langgeng itu alam tenang, alam keabadian, tak ada yang bicara sudah. Tapi itu Gusti Allah Kang Maha Suci Kang mangertos. Itu hanya sejarah-sejarah itu hayati semua dari batin-batin pemikiran sendiri-sendiri. Aku bisa aku nek mati biyen ya sudah, ikut tadi lah. Di alam kandungan tidak ingat, kita di bumi nanti mati juga nggak ingat. Makanya dalam pertanyaan-pertanyaan mungkin yang menjawab tangan apa-apa juga, bayi juga ditanya lahir juga cuman gerak tangannya kan. Nah itu yang jawab. Ya nanti kalau orang-orang sudah ilmunya tinggi, ilmu Jawa sejati itu sudah tahu mau meninggalnya, sudah tahu ininya nanti di tempatnya sana, waktu ngerokok sukmo, waktu itu sudah alam kelanggengan kayak gini itu sudah mungkin sudah mengetahui itu bisa juga. Mukswo itu yang sudah sampurna, orang palermar wong mati mukswo ning roko senaning pangrasa ya wis mati kabeh mulo, bungkusnya putih itu segala hal sudah nggak ada yang dirasakan. Putih itu simbol Tan Mori itu kan, itu putih wis pikirannya hati ini putih kabeh wis dah. Itu orang yang sudah wafat.
tapi mana kita tahu nanti mati itu. Makanya yang jelas kuncinya neng dunia tentrem selamat. Kok akhirat itu, akhir hidup kita itu bukan kematian akhir. Kita misalkan panjenengan salah satunya itu penjudi pemabuk, ternyata dia duduk langsung meninggal. Penjudi pemabuk dalam hidupnya, dan yang satunya panjenengan itu ahli kebaikan segala macam soleh segala, malah sakitnya sampai 3 tahun sampai membusuk diranjang di itu, di balai itu. Manakah yang baik, manakah yang itu, nggak bisa, hanya Allah yang mengetahui. Akhir hidup, akhir sekarat, akhir sekarat itulah akhir hidup. Dalam akhiratnya, dalam akhirnya itu bukan kematian, akhir hidupnya nanti akan mengakhir hidupnya nanti rekoso ora itu. Nah, itu bisakah menilai? Makanya tidak bisa mengisahkan menilai itu hak mutlak yang maha mengatui, hanya Allah. Makanya yang berdalil, apalagi yang bicara ziarah itu syirik, itu dalilnya dari mana dia mendapatkannya? Dia kan lahir dari batu, nggak dari orang tua loh. Kalau melakukan ziarah itu syirik, itu kan mengingat, oh ada aku yang orang tuaku leluhurku ini meninggal, aku nanti juga akan seperti ini. Itu kan itu. Kok bilang syirik, dalilnya dari mana itu mendapatkannya? Apakah dia lahir dari batu? Leluhur kita seperti itu kok. Kecuali minta-minta ya Pak ya. Lah, terkecuali minta itu. Dan kita pun nggak mengerti minta apa, minta itu. Semua itu hanya Allah yang Gusti. Jadi kamu mau perso nggak mengetahui. Sudahlah, yang penting apapun agamanya, apapun kita, yang penting punya kan rukun, bersaudara, nggak bikin kisruh, nggak bikin ini, mbak sakit hati, nggak menyalahi, nggak ini loh. Kan bersaudara itu, yang penting kan itu baik. Lah pun orang sudah baik ini nggak sama alirannya, nggak sama agama, sudah dianggap musuh, itu orang gimana itu?